Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar siswa-siswi kelas 3? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Dodi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar dengan materi hati tentram dengan berperilaku baik. Oke, kita lanjutkan saja ke materi pembelajaran. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan basmalah dulu ya. Silakan bareng-bareng dengan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan lingkungan sekitar, kesehatan diri sendiri. Jangan lupa juga cuci tangan, kalau tidak terlalu penting di rumah saja. Dan jika ingin bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, serta tidak berkerumun atau menjaga jarak. Oke, tujuan pembelajaran untuk kali ini, kelas 3 ya, melalui pengamatan gambar dan tayangan video, siswa dapat yang pertama memahami perilaku ikhlas dengan benar. Dan yang kedua, menunjukkan contoh perilaku memohon pertolongan dengan baik. Hanya 2 saja. Kita bahas yang pertama yaitu materi tentang ikhlas. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Coba lihat gambarnya ya. Gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Oke, yang kedua, gambar 2 siswi sedang belajar bersama sepertinya ya. Yang ketiga ada seorang anak yang sedang memberi kepada seorang pengemis. Dan yang keempat nih, ada seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Nah, dari gambar-gambar ini apa coba? Yang dapat kita petik. Iya betul. Kita itu dalam beribadah, dalam belajar, dalam beramal baik, bekerja juga harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Akan kita bahas nih ya. Coba lihat. Kita baca bareng-bareng. Ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Nah, jadi Allah itu tidak pernah mempermasalahkan siapa kita dari orang mana, apakah tinggi atau pendek atau hidungnya mancung atau tidak. Allah tidak memandang itu. Yang Allah pandang hanyalah apa? Hati kita. Hati kita ini apakah terpaut dengan Allah atau lupa dengan Allah? Amal kita, apakah amal kita ikhlas karena Allah atau karena ingin dipuji orang lain? Itu yang dipandang oleh Allah. Jika hati kita dan amal kita karena Allah, maka nilainya di mata Allah dan di sisi Allah akan baik. Ya, seperti itu. Coba lanjutkan lagi ya. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah
untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Nah, jika kita tidak ikhlas, amal kita nilainya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat Al-Bayyinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagian siswa mungkin atau siswa-siswa sudah hafal ya dengan surat ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menilai seseorang dari keikhlasannya meskipun perbuatannya kecil. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Coba lihat. Ada 2 orang anak yang menemukan duri di jalanan. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil duri tersebut, kemudian membuangnya ke tempat yang aman agar jalanannya menjadi bersih dan orang-orang tidak terkena musibah, tidak tertusuk duri misalnya atau apa saja ya. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini adalah contoh yang ikhlas. Tidak mengharapkan apapun dari orang lain, tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut sebagai pahlawan, tidak. Dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berperilaku baik. Seperti ini. Membuang duri yang ada di jalan atau membuang batu kerikil yang bisa menghalangi orang lain di jalanan misalnya. Nah, itu salah satu sikap atau contoh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya contoh ikhlas. Kita lanjut yang materi kedua. Nah, materi kedua yaitu tentang memohon pertolongan. Allahul musta'anu. Allahu al-musta'anu. Allah tempat dimintai pertolongan. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan gambarnya. Itu ada gambar anak laki-laki yang sedang berdoa. Sepertinya sangat sungguh-sungguh ya sambil memejamkan mata. Gambar yang kedua, ini ada seorang perempuan yang sama juga sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu doa? Doa itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta apa saja bebas. Mau minta banyak rezeki, mau minta diberi kasih sayang oleh semua makhluk di muka bumi, boleh. Mau minta apa saja, mau perkara dunia, perkara akhirat, boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya harus menggunakan tata cara atau adab yang baik dan benar. Caranya, kita sikapnya seperti apa, itu yang cara memohon pertolongan kepada Allah yang benar. Coba kita baca lagi ya. Nah, ini materinya. Memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kita tidak pernah mengibadahi siapapun. Kita hanya beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah disebutnya musyrik. Nah, lanjut ya. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini surat Al-Fatihah ya, ini terjemahnya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah, kita memohon pertolongan pun hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Nah, lanjutkan lagi nih. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah.
Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun waktu yang lapang, di waktu sehat maupun sakit, di waktu senang maupun susah. Ini mah jangan berdoa ketika kita susah saja. Ketika kita senang melupakan Allah. Jangan seperti itu ya. Lanjutkan lagi. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya atau umatnya yang selalu berdoa. Dapatkah kamu memberikan satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah? Nah, salah satunya dengan berdoa kapanpun, dimanapun. Nah, nih, setiap hari, setiap akan melakukan apapun, kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Mau apapun, misalnya mau belajar, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Tadi juga di awal sudah berdoa ya. Kemudian mau bekerja, misalnya ayah kita, ibu kita, atau siapapun, atau kita juga yang ingin bekerja, diawali atau akan melakukan kegiatan tersebut harus berdoa, memohon pertolongan. Ya Allah, aku akan bekerja, berikanlah rezeki yang halal, barokah, selamatkanlah dalam pekerjaan ini, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita mau bepergian kemanapun, kita mau mengunjungi keluarga kita di sana, menaik kendaraan atau jalan kaki, kita juga harus berdoa, ya Allah, aku akan mengunjungi saudaraku, selamatkanlah aku di perjalanan, semoga pertemuanku dengan saudara menjadi silaturahmi yang baik, misalnya seperti itu. Itu memohon pertolongan. Nah, oh ya, tadi ya. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin, materi untuk berperilaku baik yaitu ikhlas dan memohon pertolongan telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mudah-mudahan walaupun videonya hanya sebentar tapi siswa-siswi kelas 3 mampu menyerapnya dan dijadikan amalan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaih wala tangsanihi ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.